tentang fitnah dan hoax, yaitu tentang racun yang merusak kebenaran. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa itu pengertian dan bahaya fitnah serta hoax. Lalu yang kedua, cara mengidentifikasi berita hoax. Yang ketiga, strategi melawan dan juga mencegah hoax. Yang keempat, nanti kita akan ada sesi diskusi kelompok. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian dan bahaya fitnah serta hoax. Nah, jadi sebelumnya, anak-anak semua, apakah ada yang sudah tahu apa itu fitnah dan hoax? Coba, ada yang bisa menjawab? Mas Galang, apa itu fitnah, Mas? Fitnah itu adalah pengungkapan. Ya, itu salah satunya. Gimana, Pak? Fitnah apa? Fitnah itu adalah komunikasi yang bertujuan untuk merusak reputasi, Pak, martabat atau karakter seseorang melalui penyebaran juga tanpa bukti yang sah. Kalau hoax apa Mas Fajar? Hoax merupakan informasi atau berita palsu yang sengaja digerakkan untuk menipu publik dan disamarkan seolah sebagai kebenaran atau guna tujuan manipulatif tertentu. Baik, nah jadi benar sekali apa yang disampaikan Mas Galang dan Mas Fajar, bahwasanya fitnah itu adalah merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk merusak reputasi, martabat atau karakter seseorang melalui penyebaran tuduhan tanpa bukti yang sah. Ini juga di Al-Quran, terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, lalu hoax itu adalah merupakan informasi ataupun berita palsu yang sengaja dirancang. Nah, jadi tujuannya untuk menipu publik dan disamakan seolah-olah sebagai kebenaran yang faktual, guna tujuannya untuk manipulatif tertentu. Itu dari definisi fitnah dan hoax. Nah, lalu apa sih dampak daripada fitnah dan hoax? Nah, ini salah satunya ada 3, yaitu dampak sosial dan psikologis. Jadi yang pertama ada fragmentasi sosial, yang kedua ada gangguan kesehatan mental, dan yang ketiga ada erosi kepercayaan publik. Nah, jadi fragmentasi sosial itu yaitu adanya memicu perpecahan antar kelompok masyarakat dan merusak kohesi sosial yang sudah terbangun. Nah, lalu yang kedua gangguan kesehatan mental. Nah, tentu kita misalkan kita melakukan fitnah ataupun hoax, nah ini gangguan kesehatan mental itu kita akan kena. Nah, jadi menimbulkan kecemasan yang berlebih serta depresi dan juga paranoid bagi individu yang menjadi target fitnah. Lalu yang ketiga ada erosi kepercayaan publik. Nah, bila kita melakukan fitnah ataupun melakukan hoax, tentu erosi kepercayaan publik kita akan menurun, kepercayaan ataupun trust daripada masyarakat kita tentu akan hilang. Nah, jadi ini sudah dijelaskan untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi resmi dan juga kebenaran informasi umum. Lalu yang kedua, kita masuk yang kedua yaitu cara mengidentifikasi berita hoax. Coba dibaca yang pertamanya, coba. Yang pertama. Oke, lalu yang kedua. Yang ketiga. Nah, jadi ciri-ciri utama daripada berita hoax itu, pertama ada judul yang bombastis. Nah, di berita hoax kan seringkali menggunakan bahasa yang sangat berlebihan ya. Dilebih-lebihkan lebih tepatnya ya, dan juga sensasional untuk memancing emosi pembacanya, seperti kemarahan ataupun ketakutan yang instan. Lalu yang kedua ada konten clickbait. Nah, jadi judul yang dirancang itu hanya untuk menarik trik atau memberikan isi yang akurat. Lalu yang ketiga ada unsur provokasi. Tentu ya yang namanya hoax dan juga fitnah, nah itu kan mengandung unsur provokasi. Jadi informasi palsu itu cenderung lebih membocokkan pihak tertentu ataupun kelompok tertentu guna untuk menciptakan kegaduhan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada keaslian foto dan video. Nah, jadi kita harus verifikasi dulu sumber visual. Nah, jadi memeriksa keaslian gambar ataupun rekaman video melalui alat pencarian gambar terbalik untuk melacak sumber aslinya. Nah, lalu yang kedua kita bisa menganalisis metadata digital, yaitu dengan cara kita meninjau data secara teknis yang tertanam dalam file untuk memastikan tanggal, lokasi dan juga perangkat yang digunakan saat pengambilan gambar. Lalu yang ketiga ada periksa manipulasi digital. Jadi kita harus mengamati tanda-tanda penyunting atau ketidakkonsistenan visual yang menunjukkan adanya rekayasa untuk menggunakan kecerdasan buatan ataupun perangkat lunak pengeditannya. Belum sekarang kan banyak sekali ya yang AI ya, nah itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Anak-anakku semua. Iya. Iya, Pak. Lalu pembahasan yang ketiga itu ada strategi melawan dan mencegah hoax. Nah, jadi kita untuk melawan hoax dan juga fitnah,
tentu kita harus apa? Bisa dibaca bareng-bareng? Berinisiasi sebelum berbagi. Oke, baik. Nah, jadi kita harus satu, verifikasi sumber, yang kedua analisis emosional, yang ketiga cek fakta. Jadi verifikasi sumber itu kita harus selalu periksa kredibilitas ataupun situs akun informasi tersebut guna untuk mencari itu terpercaya atau tidak. Nah, lalu yang kedua ada analisis emosional. Nah, jadi kita harus waspadai konten yang menggunakan judul provokatif ataupun berupaya memicu kemarahan ekstrim. Nah, lalu yang ketiga cek fakta. Kita bisa menggunakan situs web pemeriksa fakta independen untuk membandingkan informasi tersebut dengan berita dari sumber lain sebelum kita mempercayai secara sepenuhnya. Nah, lalu yang kedua bisa apa? Melaporkan konten negatif. Nah, jadi kita bisa menggunakan fitur aduan, memanfaatkan mekanisme pelaporan internal pada platform media sosial untuk nantinya menandai konten yang melanggar ketentuan. Nah, lalu yang kedua ada kita bisa lapor ke pihak yang berwenang. Nah, contohnya kita bisa menyampaikan bukti konten fitnah ataupun hoax kepada instansi pemerintah terkait ataupun kepolisian cyber jika mengandung unsur pidana. Lalu yang ketiga kita bisa melakukan kampanye literasi digital. Jadi kita bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan akun penyebar disinformasi secara massal untuk membatasi jangkauannya. Jadi kan kalau misalkan anak-anak semua bermain medsos dan di situ kan ada yang namanya batasan-batasan. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Baik. Nah, selanjutnya itu kita akan memasuki sesi yang tepat, yaitu sesi diskusi kelompok siswa. Nanti Bapak akan membagi anak-anak semua menjadi dua kelompok. Dan nanti barisan depan kelompok satu ya, nanti yang barisan belakang kelompok dua. Nah, jadi yang kelompok pertama itu yaitu tentang mengidentifikasi sumber berita. Jadi ceritakan pengalaman di lingkungan anak-anak semua terkait berita hoax. Lalu bagaimana cara anak-anak semua memverifikasi berita ataupun informasi tersebut. Kita ya sudah paham? Nah, yang kelompok dua yaitu tentang menganalisis dampak sosial. Nah, jadi nanti kalian bisa ceritakan pengalaman di lingkungan Anda terkait berita hoax dan juga serta apa konsekuensinya. Konsekuensi negatif penyebaran informasi palsu terhadap keharmonisan di lingkungan kalian. Nah, nanti bisa hadap-hadapan ya, modelnya nanti bisa dijawab. Ini bisa segera didiskusikan nanti. Ini bisa hadap-hadapan, ini bisa tiga, nanti ini tiga bisa. Ini nggak apa-apa langsung. Nggak apa-apa pada kali ini jadi kursinya mau ditutup. Tiga aja. Baik, Bapak kasih waktu 2 menit ya. Ini jadi yang kedua itu tentang menganalisis bagaimana apa konsekuensi negatif daripada penyebaran informasi palsu yang ada di lingkungan. Ya. Oke ya, sudah ya? Sudah? Oke, baik. Sudah ya? Sudah? Anak-anak semua sudah? Tinggal ini. Sudah ya? Oke, baik. Untuk kelompok satu bisa perwakilan cerita ya di depan sini nggak apa-apa. Ayo, katanya. Nggak apa-apa. Kalau nggak sambil dulu, kalau masih dulu. Ayo. Bisa beri aplaus yang mereka tadi ya. Oleh kita silakan. Iya, biasanya
salah paham. Oke, baik. Oke, beri aplaus kepada Mas Galang. Oke, baik. Jadi, kemarin dapat kita ambil daripada materi pada kesempatan sore hari ini, ya kita jangan sekali-kali kita menyebarkan berita hoax ataupun memfitnah. Nah, itu karena bisa menjatuhkan pribadi orang ataupun institusi lain. Nah, ini juga nanti akan bertimbang balik kepada kita nantinya. Apabila kita nantinya bisa ketahuan kita yang menyebarkan hoax atau fitnah, kan tentu kita semua yang rugi. Nah, betul? Oke. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pada sore hari ini semua yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat kemudian di hari dan bisa anak-anak semua implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.